Di belakang saya ini ada ruang kasir Cina. Chinese cash sudah sejak zaman kolonial. Etnis Tionghoa dikenal pandai dalam perhitungan uang. Maka dari itu NHM memperkerjakan dan menyediakan ruang khusus untuk mereka yang disebut sebagai Chinese cash atau ruang kasir Cina. Tapi ternyata nggak gampang loh buat jadi kasir di NHM ini, karena mereka harus ada yang menjamin, misalnya orang tua, saudara, atau pejabat yang merupakan relasinya. Jaminan tersebut harus dari kalangan sosial yang tinggi di masyarakat. Kenapa demikian? Karena pekerjaan mereka berhubungan dengan uang. Nah guys, jadi di dalam Museum Bank Mandiri ini juga terdapat patung Dewa Hermes. Dewa Hermes dalam mitologi Yunani, Hermes atau Dewa Merkurius ialah seorang dewa yang dikenal sebagai messenger atau pembawa pesan para dewa. Para ekonom dunia menjulukinya sebagai dewa perniagaan. Hermes digambarkan memiliki topi bersayap sehingga ia dapat bergerak dengan kecepatan tinggi. Selain itu, ia juga mempunyai tongkat wasiat bernama Caduceus yang berfungsi untuk mendamaikan semua pihak yang sedang bertarung. Patung Hermes koleksi Museum Mandiri yang saat ini berada di area Banking Hall merupakan replika dari patung Hermes gedung Eskomto Bank, ex-Bank Dagang Negara yang terletak di Jalan Pintu Besar Utara, Jakarta Kota. Patung tersebut awalnya merupakan milik perusahaan Handelsvereinigung yang pernah menyewa gedung Eskomto Bank pada tahun 1925. Akan tetapi setelah masa kontraknya selesai, patung Hermes ditinggal di sana dan tidak dibawa serta. Jadi di belakang saya ini ada alat-alat yang digunakan oleh Bank Mandiri. Yang pertama ada perforator kertas. Alat ini berfungsi untuk membuat lubang dengan rapi pada kertas dengan cara menekan tuasnya, biasanya untuk pengarsipan dokumen kertas. Selanjutnya ada timbangan. Timbangan ini berfungsi sebagai alat penyimbangan berat benda-benda yang mempunyai ukuran kecil maksimal 500 gram dengan tingkat akurasi yang tinggi. Digunakan untuk unit kerja operasional untuk menimbang berat benda-benda pos yang akan dikirim. Jadi di sini ada beberapa contoh pencetak cek mata uang. Yang pertama ada demorator, ini berfungsi sebagai pencetak nilai mata uang yang ini pencetak cek berfungsi untuk membuat atau membentuk nomor pada cek atau bilet giro. Jadi yang terakhir ada dua contoh kalkulator manual. Kalkulator ini berfungsi sebagai alat untuk menghitung pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sampai kepada kalkulator sains yang dapat menghitung rumus matematika tertentu. Mesin hitung ini digunakan oleh bagian kasir atau kas atau teller pada sebuah bank. Jadi di belakang saya ini ada contoh dari buku besar atau buku otentik perkembangan sebuah perusahaan. Dalam istilah akuntansi, buku besar mengacu pada sistem pembukuan dalam sebuah perusahaan. Buku besar adalah kumpulan akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar juga dapat diartikan tahapan catatan terakhir dalam akuntansi atau book of final entry yang menampung ringkasan data dari jurnal yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan. Salah satu koleksi masterpiece Museum Mandiri adalah Grootboek atau buku besar peninggalan bank masa kolonial Nederland Handel Maatschappij atau NHM. Dalam pencatatannya, jurnal ini masih ditulis tangan dengan tinta oleh pegawai yang bertugas kala itu. Buku berusia lebih dari 1 abad ini memiliki dimensi ukuran 64 cm x 54 cm, tebal 13 cm, dan berat mencapai 28 kg. Luas halaman buku mencapai 5 kali kertas ukuran A4. Di dalam 334 halaman Grootboek ini tercatat rincian aktivitas keuangan. Nah, di atas meja kerjanya ini ada mesin tik. Jadi mesin tik ini pada umumnya digunakan oleh bagian sekretaris yang mengurusi dokumen-dokumen korespondensi maupun surat-surat penting yang ditujukan kepada bagian-bagian departemen di dalam bank ataupun
di bawah menyerupai fungsi laptop pada saat sekarang ini. Nah, jadi ini ada beberapa contoh mesin tik. Mesin tik atau typewriter. Mesin tik pertama kali diciptakan oleh Christopher L. Salz pada tahun 1714 yang bentuknya masih sangat sederhana. Penggunaan mesin tik di legasi Bank Mandiri sudah dipergunakan dari zaman Belanda sampai dengan akhir tahun 1900-an. Pemakaian mesin tik di cabang bank digunakan mulai dari sekretaris untuk surat menyurat, bagian pembukuan, pelaporan pajak, pencatatan oleh bagian kredit, sedangkan teller dan customer service untuk pembuatan dokumen nasabah seperti buku tabungan, cek, bilet giro, deposito, hingga surat berharga. Sedangkan bagian umum dan sumber daya manusia menggunakan mesin tik untuk dokumen, obligo, data karya, dan lain sebagainya. Jadi di sini ada mesin hitung uang kertas. Mesin penghitung uang kertas ini ditemukan oleh James Ritchie pada tahun 1879. Sedangkan mesin hitung uang kertas yang modern baru diperkenalkan pada tahun 1962. Mesin ini berfungsi untuk menghitung tumpukan uang kertas atau koin dan memberikan jumlah total semua uang. Pada dasarnya, mesin penghitung ini dibagi menjadi dua macam, yaitu friction dan vakum. Mesin penghitung sistem friction adalah meletakkan uang di bagian yang sudah tersedia. Sebelum melakukan perhitungan uang, sebagiannya lepaskan ikatan pada uang terlebih dahulu untuk memudahkan proses, sedangkan sistem vakum tidak perlu melepaskan ikatan uang terlebih dahulu dan jauh lebih cepat. Jadi di belakang saya ini ada mesin penghitung uang koin. Alat ini menawarkan kemudahan bagi proses perhitungan uang koin. Mesin hitung koin ini merupakan produksi dari Feder JCC yang dulunya digunakan oleh Bank Mandiri cabang Cikini. Nah, ini tuh ada mesin pencetak alamat nasabah atau customer address printing machine. Jadi mesin mencetak data nasabah atau address graph dengan merek Gratma ini awalnya ditemukan pada tahun 1892 oleh Joseph Smith Duncan dari Sioux City, Iowa, dan dipatenkan pada tahun 1896. Mesin yang populer dipakai di dunia perbankan pada tahun 1950-an ini berfungsi untuk mencetak data nasabah berupa nama, alamat, serta nomor keanggotaan nasabah. Jadi itu tadi penjelasan mengenai Museum Bank Mandiri dari kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.